Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemda Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021. Ketua KPK Firly Bahuri menjelaskan, penangkapan Bupati Bogor itu merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait dugaan adanya pemberian uang dari Ade kepada anggota tim audit BPK Perwakilan Jawa Barat. Bupati Bogor haramkan Valentine dan Parcel, halalkan suap demi WTP. Ditulis oleh Ronindo dari siwar.com. Di tahun 2019 lalu Bupati Bogor Ade Yasin mengharamkan Valentine bagi warganya. Alasannya hari Valentine yang jatuh pada 14 Februari ini, kata dia, bukanlah budaya warga Kabupaten Bogor ataupun budaya warga Indonesia. Jadi ingat tulisan di tahun 2020 di media ini, di media Siwar. Senada seirama dengan Bupati, Ketua MUI Kabupaten Bogor, Mukri Aji, juga mengimbau kepada warga Kabupaten Bogor untuk tidak merayakan hari kasih sayang ini. Alasannya lebih horor lagi, yakni perayaan Valentine dikhawatirkan akan berdampak pada pelanggaran norma agama dan juga rentan terhadap penyebaran HIV dan AIDS. Padahal warga Bogor sebenarnya sedang menikmati rezekinya karena penjualan bunga laris manis. Tapi Bupati maupun Ketua MUI Bogor tidak peduli. Haram deh pokoknya. Bupati dan pimpinan agama setempat sangat memperhatikan kearifan lokal serta urusan syurga yang jauh lebih penting dan lebih bernilai. Ternyata bukan hanya Valentine, Parcel pun juga diharamkan. Mantap nih Bupati Ade Yasin. Dalam keterangan resminya, Ade meminta jajaran ASN wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat. Salah satunya tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya. Menurutnya, itu menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan atau kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana. Demikian pernyataannya di Cibinong pada Senin 25 April lalu. Dia tahu jelas dan secara presisi semua pelanggaran hukum serta risiko atau konsekuensi yang menyertainya dengan menyebutkan perihal bertentangan dengan peraturan dan kode etik plus dengan risiko sanksi pidana. Tapi, few moments later, tidak lama berselang Bupati Ade Yasin melenggang dengan aksi suap ke anggota BPK demi WTP. Valentine haram, gratifikasi haram, suap dihalalkan. Demi pencitraan dalam pemerintahannya, sungguh sangat amat membagongkan. Jadi sudah keluar pernyataan Ketua KPK Firly Bahuri bahwa Bupati Bogor Ade Yasin menyuap para auditor Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Jawa Barat atau Jabar agar pemerintah Kabupaten Bogor mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK. Jadi ceritanya tim pemeriksa dari BPK Jabar ditugaskan mengaudit berbagai pelaksanaan proyek diantaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Rupanya Bupati ingin menutupi keborokan dan kebobrokan dalam pemerintahannya karena laporannya keuangan Pemkab jelek bisa berakibat opini disclaimer. Maka Ade Yasin merespon dengan mengatakan diusahakan agar WTP atau wajar tanpa pengecualian. Pemberian uang kepada tim BPK itu sesuai kesepakatan, makanya ini disebut dengan suap atau sogok, dan itu membedakan dengan gratifikasi. Jadi suap itu diberikan agar nantinya objek audit hanya untuk SKPD tertentu. Adapun proses audit dilaksanakan mulai Februari 2022 hingga April 2022. Jadi SKPD yang bermasalah dan berpotensi membuat laporan keuangan jadi jelek tidak akan tersentuh. Rupanya begini cara mainnya, sangat cerdik dan licik plus licin. Jadi kong kali kong, kolaborasi yang tanpa akhlak itu membuat pemerintahan Bogor mendapatkan WTP yang baik dan bersinar. Nyatanya terbongkar juga. Inilah yang sebenarnya kerap terjadi, suatu kota mendapat predikat WTP tapi sebenarnya aslinya ada keborokan yang berhasil ditutupi dan dipoles. Bukankah dulu BTP, aka Ahok, pernah membongkar jurus tipu-tipu seperti ini? Bogor yang menyandang kota beriman ternyata imannya juga tidak. Ternyata imannya itu tidak direalisasikan dengan tepat. Iman tanpa perbuatan itu artinya yang mubazir alias sia-sia. Bogor kota beriman hanyalah slogan pemanis dan pencitraan yang membawa ranah religi tanpa bermakna. Pada akhirnya orang akan menjadi muak dengan agama karena yang terjadi hanyalah pertunjukan religi tanpa otentisitas. Tidak ada integrasi antara apa yang diyakini dengan apa yang diperkuat, jadi sampah jabatan. Jadi sumpah jabatan serta bicara penuh dengan arahan untuk menjadi teladan dalam masyarakat itu menjadi cemoohan publik dan netizen yang jari-jarinya sangat panas. Bag Jakar yang ingin menguliti segala jejak digital dirimu, wahai para pemimpin yang tidak konsisten. Begitulah bulan puasa, ternyata ada orang-orang yang tidak bisa menahan nafsu kekuasaan dengan menutupi kebobrokan yang justru terjadi dalam kontrol atau area yang disukainya.
Kalau bekerja dengan integritas maka tidak akan perlu risau kapanpun tim BPK atau malaikat sekalipun datang mengecek. Asal bersih dan transparan, ya sudah, maka hati tenang menghadapi lebaran. Sayang ujungnya berakhir di balik jeruji. Bagaimana menurut Anda? Fotonya harus dibaca bahwa yang perlu Anies itu hanya Pak Jokowi, bukan Anies yang perlu Pak Jokowi. Kan itu sinyal itu. Dan kalau kita hubungkan dengan kondisi psikopolitik Pak Jokowi, itu Pak Jokowi mulai paham bahwa dia nggak mungkin lagi diasuh oleh PDIP. Adalah kombinasi pikiran konseptual, kalangan kelas menengah, dan politik Islam. Di dalam diri Anies ada identitas Islam. Kacaunya nalar Rocky Gerung, Jokowi dibilang butuh Anies, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Tanpa perencanaan dan terjadwal, Jokowi tiba-tiba mengunjungi lokasi trek Formula E untuk meninjau kesiapan dalam penyelenggaraan Formula E. Anies juga ada di lokasi dan mendampingi Jokowi. Momen foto berdua itu kemudian menjadi sorotan, atau dalam istilah barat, yaitu mixed reaction, atau reaksi beragam. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang protes, ada yang mendukung. Beberapa orang menyebut kehadiran Jokowi mengakhiri polemik cebong kampret. Ada yang bikin analisa kalau itu adalah sinyal Jokowi beri dukungan kepada Anies pada Pilpres 2024. Kejauhan banget ya mikirnya. Ada yang malah membanggakan Anies sampai menebus atap langit. Salah satunya adalah Rocky Gerung yang memberikan opini terkait pertemuan antara Jokowi dan Anies di lokasi venue Formula E. Dalam tanggapannya, Rocky menyebutkan bahwa Jokowi dan Anies membuktikan bahwa presidenlah yang membutuhkan Anies, bukan sebaliknya. Kan yang kemarin itu fotonya harus dibaca bahwa yang perlu Anies itu akhirnya Pak Jokowi, bukan Anies yang perlu Pak Jokowi, katanya. Dan kalau kita hubungkan dengan kondisi psikopolitik Pak Jokowi, tentu Pak Jokowi mulai paham bahwa dia nggak mungkin lagi diasuh oleh PDIP. Dia tidak bakal diterima oleh kekuatan politik Islam. Maka dia cari semacam tempat persembunyian sementara, katanya. Selain dari itu, menurutnya, Anies Baswedan merupakan sosok yang tepat yang dibutuhkan oleh Jokowi karena memiliki kriteria-kriteria yang dicari presiden. Anies adalah kombinasi pikiran konseptual, kalangan kelas menengah, dan politik Islam. Di dalam diri Anies ada identitas Islam, lalu Pak Jokowi menghitung itu. Di dalam diri Anies ada identitas politik luar negeri, karena Anies dianggap proksi sementara politik Amerika tuh, katanya. Jadi Pak Jokowi sebetulnya yang cari perlindungan pada Anies, bukan Anies cari perlindungan pada Pak Jokowi. Saya bacanya begitu karena keadaan itu, maka orang tafsirkan, wah Pak Jokowi artinya butuh pendamping untuk menyelamatkan dia kalau terjadi krisis politik, kata Rocky. Rocky Gerung kemungkinan masih belum anti minum obat konyol. Memang Jokowi yang sambangi lokasi Formula E, tapi adalah konyol kalau menyebut Jokowi sedang kebelet dan membutuhkan sosok Anies. Sejak kapan Jokowi butuh Anies? Ini adalah lawakan sampah yang tidak bermutu, yang ada